Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Tony, mahasiswa Universitas Terbuka UT Daerah Palangkaraya. Pada sore hari ini saya akan mempraktekkan tugas 3, di mana pada tugas 3 ini kita diminta untuk membuat aplikasi web sederhana yang kita kembangkan dari aplikasi web pada tugas kedua untuk pembuatan pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka. Seperti yang tercantum di sini, kita diminta untuk membuat sebuah halaman web yang mana terdiri dari dua halaman, yaitu halaman stok dan tracking bahan ajar, halaman stok bahan ajar dan tracking. Dan di tugas 3 ini kita diminta agar untuk tampilan halamannya ketika kita berpindah ke tab halaman, dia tetap di halaman itu sendiri atau di halaman indeksnya. Dan ini yang seperti yang di tugas 2 kemarin, namun kita diminta membuat agar halamannya, tampilan untuk halaman hanya ditampilkan di halaman indeksnya saja. Adapun langkah-langkahnya sama seperti biasa, seperti sebelumnya. Pertama kita hidupkan exam pp nya, kemudian kita taruh foldernya di halaman ini, di htdoc exam htdoc. Kemudian kita buatkan folder tugas 3 JSON. Kemudian kita buka menggunakan Visual Code dengan open folder seperti ini. Kita tinggal klik, tinggal cari filenya di mana. Dan ini adalah kode program yang sudah saya buat, nanti kita cek tampilannya seperti apa. Dan ini untuk halaman detail atau halaman biasanya di sini ya. Kemudian ini stylenya untuk CSS nya, dimana saya menggunakan font CGI, Tahoma, Genepa, Perdana, Sans Serif. Dan pada tugas 3 ini saya membuat ada dua tema tampilan, yang mana pada halaman indeksnya nanti kita buat dua tema, bisa tema gelap atau terang, maksudnya tema gelap dan tema terang. Dan ini kode CSS nya untuk halamannya, untuk halaman indeks. Dan saya buat untuk tampilan ini cuma satu halaman maksud saya. Dan nanti di tampilan itu nanti kita tinggal beralih menggunakan tombol menu yang sudah tersedia atau tombol bahan ajar dan tracking bahan ajar. Dan ini untuk header, logo, CSS nya, untuk kode-kode CSS nya, artikelnya, dengan temanya. Ini untuk sticky navigation nya agar menunya tetap kelihatan untuk dua menunya, untuk dua menu seperti ini. Untuk stok bahan ajar dan tracking, dia akan tampil seperti ini nanti. Ini kita lanjut saja ke bawah. Ini untuk CSS nya, tampilannya seperti ini untuk kode programnya. Ini untuk formnya. Ini untuk modal konten aktif, modal headernya. Kemudian untuk tombol close nya,
puternya atau stylenya. Ini untuk adalah kode untuk tampilan awalnya, tampilan halaman depan atau halaman indeksnya. Container, stick navigation. Kemudian di sini kita ada dua halaman, yaitu halaman stok bahan ajar, dan kita buat di satu halaman indeks saja tanpa menggunakan halaman stok bahan ajar seperti sebelumnya, karena kita menggunakan active tab, dan ketika kita klik stok bahan ajar maka dia akan tampil khusus untuk stok bahan ajar. Kemudian ketika kita tracking maka POM tracking yang akan muncul. Nanti kita coba lihat di testimoni pas kita mengakses menggunakan localhost nanti. Dan ini ada filter group, filter judul. Ini untuk filter stok, kodenya seperti ini. Dan ini adalah halaman tab untuk tracking delivery ordernya. Jadi dia cuma di satu halaman tanpa beralih halaman ke halaman lain. Dan kode programnya seperti ini. Tanggal kirim paket, total harga, progres. Ini untuk penggunaan if dan else nya. Kalau tidak ada data maka data tracking tidak ditemukan pesan pencarian atau pesan filter seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Ini untuk halaman footernya. Dan ini adalah pop up untuk menu tambah atau edit stok. Nanti kita coba cek. Ini untuk tambah atau hapus. Ini POM untuk menambah bahan ajar. Nah, seperti ini kurang lebih kode programnya. Ini adalah modal untuk konfirmasi hapus. Seperti ini untuk hapus. Nah, dia ketika kita mau hapus ada pemberitahuan terlebih dahulu, dan dia tidak langsung menghapus. Kita klik button. Kemudian ini untuk script bukan JavaScript ya, untuk PJS nya yang kita ambil data dari JSON, file JSON ini tadi yang sudah kita download, lalu kita ubah ke sini seperti ini. Agar nanti dia menampilkan data ketika kita memfilter atau menambah data nanti. Kode programnya kurang lebih seperti ini. Ini untuk active tab nya. Ini untuk POM data yang kita mau menambah POM. Untuk stok bahan ajar. Dan ini untuk tracking DO nya. Untuk filter, script atau kode program untuk filter. Dan kita cek sampai habis.
baru kita ke halaman website. Dan ini kurang lebih pada programnya yang sudah saya buat. Ini untuk validasi form. Ketika kita ingin menginput, jika formnya tidak terisi, maka dia akan memberi alert atau peringatan harap lengkapi semua file yang bertanda bintang, bertanda seperti ini, tanda ini. Seperti ini kurang lebih pada program yang sudah kita buat. Akan untuk mempersingkat waktu kita langsung ke halaman websitenya. Dan ini adalah terakhirnya pada program untuk scriptnya tadi. Kita coba ke halaman websitenya, kita coba ulang dari awal. Ini sudah saya simpan, localhost tugas 3 JSON. Kita coba klik. Nah, ini adalah untuk tampilan halaman awalnya. Ketika kita turun seperti ini, nah maka menu yang dua ini akan tetap tinggal di atasnya, dia tidak ikut hilang seperti yang ini, karena kita menggunakan sticky navigasi tadi, sticky nav untuk menahan menunya, untuk menu stok bahan ajar dan tracking delivery order. Dan hasil dari kode program tadi seperti ini kurang lebihnya yang sudah kita buat dari file JSON yang telah kita download dan kita kembangkan. Dan di sini juga saya menambahkan supaya bisa mengerti temanya seperti ini, untuk mode gelapnya dan mode terangnya seperti ini. Kemudian untuk stok bahan ajar kita bisa memfilternya seperti Jakarta, maka dia akan tampil khusus di Jakarta. Begitupun selanjutnya, misalnya kita Makassar, maka khusus Makassar. Kemudian kategori MK pilihan, maka dia akan tampil. Misalnya semua daerah, maka akan tampil dia. Mata kuliah praktikum misalkan, maka akan tampil yang praktikum. Kalau semua kategori, maka akan tampil semua kategori. Kalau kita mata kuliah pilihan, nah seperti ini. Kemudian untuk mereset, kita tinggal reset. Kemudian kalau kita mau cek stok yang menipis, kita tinggal klik stok ini, stok menipis. Maka ada dua mata kuliah yang stoknya menipis, yaitu dasar-dasar sosiologi dan pengantar akuntansi. Jumlah stok 7 dan 2 buah. Dan keterangannya stok menipis, prioritaskan reorder. Ini koper baru. Status buku. Kemudian kalau kita mau mereset, tinggal reset di sini, maka otomatis dia kembali. Kemudian kalau kita mau merubah, misalnya ini kita mau rubah, kita rubah jadi 0 misalkan jumlah stoknya. Kemudian kita simpan, maka dia akan tersimpan, maka dia datanya akan kosong. Dia statusnya kosong stoknya. Maka dia akan bertanda merah, dan aman bertanda hijau, dan jingga ini jingga untuk stok menipis. Kemudian kita hapus. Ini adalah tombol hapus. Tinggal kita klik hapus, kemudian kita hapus, maka dia akan otomatis terhapus. Karena ini menggunakan data dummy, jadi ketika kita restart atau mereload halaman ini, maka dia akan kembali, maka dia tidak terhapus karena dia masih tersimpan di kode programnya. Karena kita tidak menggunakan database, jadi dia masih tersimpan. Nah seperti ini. Kemudian kita coba tambah bahan ajar. Dan ini kita menggunakan kontainer tadi untuk tampilannya, dengan mempercantiknya menggunakan CSS. Kita coba seperti ini saja. Kita
besar, kita input harganya 100.000 misalnya. Kalau mau dibikin catatan ya dibikin catatan, kalau tidak ya tidak usah, tidak apa-apa. Kita coba simpan. Nah, kalau kita tidak membuat catatan tadi maka dia tidak muncul seperti ini, seperti yang lain. Nah, dia tersimpan. Jika kita klik tab di sini, kemudian kita tab ke sini, dia masih tersimpan karena belum kita refresh. Kayak ini menggunakan data dummy, mengambil data dari JSON tadi, file JSON, dan ketika kita hapus maka dia akan terhapus. Nah, seperti itu. Kemudian kita coba refresh, maka dia kembali lagi datanya seperti semula. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini untuk stok bahan ajar. Kemudian kita beralih ke tracking DO, kita klik tab, maka dia muncul di satu halaman saja tanpa berpindah halaman seperti sebelumnya. Kita coba localhost. Kalau sebelumnya seperti ini, ketika kita klik maka dia akan berpindah halaman. Kemudian tracking DO, maka dia akan pindah ke halaman tracking seperti ini. Jadi pada kali ini kita cukup berpindah halamannya menggunakan tab, tinggal klik tombol tracking, maka dia akan berpindah seperti ini. Kemudian kita mencari trackingnya, tinggal kita copy ini, kemudian kita paste, kemudian kita ubah jadi satu karena sudah terinput cuma satu orang. Kita coba cari atas nama Rina Wulandari, maka akan muncul atas nama Rina Wulandari. Nah, kemudian kalau kita mau menambahnya, karena dia ini otomatis, kita coba tambah pakai nama saya, punya Rina tadi paket UT1, kita coba paket UT2, harganya langsung muncul dan keterangan detail paketnya muncul juga di sini. Kita isi NIM kita 05069082. Kemudian kita pilih ekspedisinya, kita pilih yang e-press saja, kemudian kita pilih tanggal hari ini, kemudian kita simpan. Pesannya DO nya berhasil ditambahkan. Kemudian kita coba cari tadi 02, kita coba cari, nah otomatis muncul, otomatis tersimpan, dia otomatis tersimpan di halaman indeks ini, halaman web kita, di halaman indeks ini tadi. Ketika kita refresh maka dia tidak akan muncul karena dia tidak tersimpan ke database. Kita coba refresh, kita copy dulu, kita coba refresh. Karena kita hanya menggunakan data dummy, jadi dia tidak muncul. Lihat, ketika kita klik cari maka dia data tracking tidak ditemukan. Tapi kalau kita klik satu maka dia akan muncul atas nama Rina Wulandari. Seperti ini. Mungkin demikian praktikum tugas 3 yang sudah saya buat, dan saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa serta dosen yang telah memberi ilmunya kepada kami sebagai mahasiswa. Terima kasih banyak.